Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prasetyo dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 612 yaitu lab Implement Single Area OSPF V2. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama susunan topologinya, dan ini adalah addressing table, dan untuk objektif pada lab ini ada 5. Yang pertama, build the network and configure basic device setting and interface addressing. Part kedua, configure and verify single area OSPF for IPv4 on R1, D1, and D2. Di part ketiga, configure default route propagation on R1 and verify the propagation. Part keempat, implement OSPF network optimizing feature. Part kelima, DR and PDR placement. Berikutnya pada bagian required resource atau alat-alat yang digunakan. Di sini ada satu router, dua switch Cisco 3650, satu switch Cisco 2960, dan 4 PC, konsol kabel, dan juga Ethernet kabel. Di sini pada part pertama kita susun dulu untuk topologinya. Di sini menggunakan switch 2960. Dan untuk switch yang ini menggunakan yang 3650. Berikutnya kita tambahkan 4 PC. Nah, ini kita ubah dulu untuk nama-namanya. Di sini kita ubah menjadi PC 4. Ini PC 3. Ini PC 2. Dan ini PC 1. Berikutnya yang di atas ini kita ubah menjadi R1. Dan di tengah ini A1, dan switch layer 3 sebelah kiri kita ubah menjadi D1. Yang sebelah kanan ini menjadi D2. Berikutnya kita sambungkan kabel. Di sini menggunakan kabel copper straight through. Di sini ke 1023. Dari sini 1024. Dan dari D1 ke A1 ini 105. Di sini FA01. Dan dari A1 ke
di 2 ini dari FA03, di sini 105. Berikutnya dari R1 ke 1. Di sini FA11. Berikutnya dari PC3, di sini 1023. Dan untuk PC4 1024. Berikutnya kita masuk ke step kedua, configure basic setting for the router and the two layer 3 switches. Di sini pada router 1 kita enable terlebih dahulu. Nah, di sini kita hostname menjadi R1, lalu kita hilangkan IP domain lookup. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface yang terhubung. Yang pertama di sini interface loopback 0, kita berikan IP address 209.165.200.225 dan subnet pasnya 255.255.255.224. Berikutnya untuk interface loopback 1. Di sini kita beri IP address 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.192. Berikutnya untuk interface Gigabit Ethernet 001. Di sini kita beri IP address 10.10.01 dan subnet masknya 255.255.255.248. Berikutnya kita konfigurasi untuk D1. Nah, di sini device harus hidup. Kita hidupkan device-nya dengan cara menambah AC power supply dan juga power cover plate. Nah, di sini sedang proses booting. Di sini kita ketik no, lalu kita enable. Yang pertama di sini kita hostname menjadi D1, lalu kita hilangkan IP domain lokal. Berikutnya kita konfigurasikan konsolnya. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface yang terhubung. Yang pertama di sini interface G105. Kita berikan perintah no switch port, lalu kita berikan IP address 10.10.02 dan subnet mask 255.255.255.248. Berikutnya di interface G1023. Kita berikan perintah no switch port, lalu kita berikan IP address 10.10.8.1 255.255.255.0. Berikutnya untuk interface G1024, ini yang mengarah ke PC. Kita berikan IP address 10.10.91 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk D2. Sama seperti tadi, kita hidupkan dengan cara menambah AC power supply dan juga power cover plate. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini yang pertama kita ketik nol, lalu kita enable. Berikutnya di sini kita hostname menjadi D2, lalu kita berikan perintah no IP domain lookup. Berikutnya kita konfigurasikan untuk konsol. Nah, setelah itu kita konfigurasi untuk semua interface yang terhubung. Yang pertama di sini G105. Kita berikan perintah no switch port, lalu kita berikan IP address 10.10.03 dengan subnet mask 255.255.255.248. Berikutnya untuk interface G1023. Di sini sama, yang berbeda hanya IP address yaitu 10.10.24.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Berikutnya untuk interface G1024. Di sini kita berikan IP address 10.10.251. Berikutnya di bagian C, verify the interface status using the show IP interface brief command. Di sini kita ke R1. Di sini kita berikan perintah exit dulu. Nah, kita masukkan show IP interface brief. Nah, di sini untuk G001 untuk status dan protokol sudah up. Berikutnya dari R1 kita coba ping ke 10.10.02. Nah, di sini sudah sukses atau sudah terhubung. Sekarang kita ping ke 0.3. Nah, sudah terhubung juga. Kita lanjut ke part kedua. Configure single area OSPF V2. Di part ini kita akan mengimplementasikan single area OSPF pada multicast Ethernet network. Di step yang pertama, implement OSPF on D1 using explicit IP address. Di sini kita masuk ke D1. Kita berikan perintah IP routing. Lalu kita berikan perintah configuration mode dengan proses ID 123.
Nah, berikutnya di bagian C, ketika menggunakan quote zero method, nah ini tidak membutuhkan calculate the actual wildcard mass. Nah, di sini kita gunakan networknya saja. Ini network berikutnya. Di sini kita enable OSPF pada interface G1023 dan G1024 menggunakan quad zero mesh. Kita masukkan perintahnya. Berikutnya di bagian E, verify the OSPF configuration on D1 using the show IP protocol command. Di sini kita lihat apakah sudah terhubung atau belum. Nah, di sini sebagai identitasnya di sini adalah OSPF 123 dan ini adalah routing dari network. Berikutnya di step kedua, implement OSPF on D2 using wildcard mask. Di sini kita masuk ke D2. Nah, di sini seperti D1, D2 harus mengizinkan untuk routing. Di sini kita gunakan perintah IP routing. Berikutnya kita berikan identitas OSPF-nya. Di sini menggunakan OSPF 123. Berikutnya di bagian C, sama seperti yang pertama tadi, kita hubungkan ke jaringannya atau ke networknya. Nah, sini sedang loading. Berikutnya di bagian E, verify the OSPF configuration on D2 using show IP protocol command. Nah, sini sama seperti yang pertama tadi, router ID 10.10.251. Berikutnya di step ketiga, implement OSPF on R1 using the interface specific method. Di sini pada bagian A,
The loopback interface on R1 is only configured to simulate another network for OSPF to advertise. Nah, di sini kita akan menggunakan IP OSPF network point-to-point interface. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Kita masuk ke interface loopback 1. Di sini kita berikan perintah IP OSPF network point to point. Dan di bagian B, next enable the loopback interface for OSPF using the IP OSPF 123 area 0 command as shown. Nah, kita izinkan untuk loopback interface ini supaya bisa menggunakan OSPF. Berikutnya kita exit. Di bagian C, kita masuk ke interface B001 dan mengaktifkan OSPF. Oh, ini kita jalankan di router 1. Di router 1 ini, nah di sini kita masuk ke interface loopback 1. Kita masukkan perintah IP OSPF network point to point. Nah, berikutnya kita izinkan agar bisa menggunakan OSPF. Berikutnya kita exit. Nah, di bagian C, kita masuk ke interface B001. Sama seperti tadi, kita izinkan agar bisa menggunakan OSPF. Berikutnya kita berikan perintah N. Berikutnya di bagian D, verify the OSPF configuration on R1 using the show IP protocol command. Kita verifikasi di sini. Nah, di sini untuk routing protokol menggunakan OSPF 123 dan router ID 209.165.200.225. Berikutnya di step keempat, assign router ID on R1, D1, and D2. Nah, di sini kita
konfigurasi secara manual untuk router ID-nya. Di sini pada F1, nah di sini kita berikan router ID 1111. Kita tunggu sebentar. Berikutnya kita berikan perintah N. Berikutnya di bagian B, next clear the OSPF process as shown. Di sini kita pilih yes. Nah, berikutnya di bagian C, confirm bahwa R1 sekarang menggunakan router ID yang baru. Nah, di sini untuk router ID sudah terlihat. Berikutnya step 5, verify OSPF setting on R1, B1 dan B2. Di R1 ini kita jalankan perintah show IP root OSPF. Nah, di sini untuk IP root OSPF-nya, berikutnya kita jalankan perintah show IP OSPF interface brief. Nah, di sini untuk loopback 1 dan G001. Kita lihat untuk neighbornya. Nah, di sini untuk neighbor ID. Berikutnya di part ketiga, configure and verify the advertising of a default route. Di step yang pertama, configure default route advertisement pada R1. Di sini kita masukkan perintah IP root 000 LO0 atau loopback 0. Berikutnya di bagian B, kita masukkan OSPF router configuration dan menggunakan default information originate. Di sini kita masukkan perintah router OSPF 123 dan juga kita gunakan default information originate. Lalu kita end. Berikutnya di step kedua, verify the default route advertisement. Di sini coba kita lihat. Nah, di sini directly connected loopback 0. Berikutnya di part 4, implement OSPF network optimizing feature. Di step yang pertama, configure passive interface
on R1, D1, dan D2. Di sini kita akan mengkonfigurasi passive interface. Pada bagian A, loopback 1 hanya membutuhkan interface menjadi pasif. Nah, di sini kita masuk ke router OSPF 123. Di sini kita berikan perintah router OSPF 123. Berikutnya kita ubah menjadi passive interface. Berikutnya kita berikan perintah N. Di bagian B, kita verifikasi bahwa interface-nya sudah pasif menggunakan perintah show IP protocol. Nah, ini interface sudah menjadi pasif. Berikutnya di bagian A, di bagian C, layer 3 switch memiliki potensi untuk menjadi pasif. Nah, di sini pada D1 kita ubah menjadi pasif coba. Kita masuk ke OSPF 123. Nah, kita ubah menjadi pasif. Nah, di sini kita untuk G105 kita ubah untuk menjadi tidak pasif. Nah, berikutnya kita N, dan di bagian D repeat the process on D2. Kita ulangi di sini. Kita masuk ke router OSPF 123. Lalu kita berikan perintah passive interface default. Dan untuk G105 kita ubah menjadi tidak pasif. Berikutnya di step kedua, adjust OSPF link cost. Dengan sini kita akan mengkonfigurasi cost atau biaya dari misalnya satu kabel fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan juga 10 GE interface. Di bagian A, kita masuk ke R1.
Kita masuk ke router OSPF 123. Nah, di sini kita berikan perintah auto cost reference bandwidth 1000. Berikutnya kita berikan perintah n, dan di bagian B kita verifikasi untuk bandwidth-nya. Di sini belum terlihat. Berikutnya di bagian C, repeat step pada D1 dan D2. Nah, di sini di D1 sama seperti sebelumnya, kita berikan perintah router OSPF 123, lalu kita berikan auto cost reference bandwidth. Berikutnya kita berikan perintah n. Berikutnya kita konfigurasikan untuk D2. Kita berikan perintah router OSPF 123 dan juga auto cost reference bandwidth. Berikutnya di bagian D, kita masuk ke R1. Di sini kita verifikasi routing table. Nah, di sini berikutnya di step ketiga, alter hello and date interval timers. Di sini kita akan mengubah hello interval pada G001 di R1 menjadi 5 detik dan date interval menjadi 20 detik. Kita masuk ke interface G00/1. Di sini kita berikan perintah untuk hello interval. Setelah itu kita berikan perintah untuk mengubah date interval. Lalu N. Berikutnya di bagian B, kita verifikasi bahwa timernya sudah berubah. Nah, ini
untuk hello 5 dan dead 20 detik. Berikutnya kita konfigurasi di D1. Sama seperti yang barusan, kita masuk ke interface G1.05. Di sini kita berikan perintah untuk hello interval dan juga kita berikan perintah untuk dead interval. Berikutnya kita lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini untuk hello 5 detik dan dead 20 detik. Berikutnya di 2 sama juga. Di sini kita masuk ke interface G105. Di sini kita berikan perintah untuk hello interval dan juga dead interval. Dan kita cek atau kita verifikasi apakah timernya sudah berubah. Nah, di sini untuk hello 5 dan dead 20 detik. Berikutnya di port 5, DR and PDR placement. Step yang pertama, verify current DR and PDR selection. Di sini kita masuk ke R1, kita berikan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, di sini browser dan DR. Di bagian B kita verifikasi interface G001. Nah, di sini state BDR. Berikutnya di step kedua, change DR and BDR selection. Nah, di sini kita masuk ke D2. Di sini kita masuk ke interface 105. Di sini kita ubah menjadi priority 0. Berikutnya kita verifikasi DR dan BDR placement. Nah, di sini untuk DR dan BDR sudah berubah. Berikutnya kita lakukan untuk R1. Di sini kita lihat untuk state DR for BDR-nya.
ini menggunakan DR. Berikutnya kita verifikasi drivernya. Nah ini DDR dan DR. Ini adalah D1 dan D2. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.